Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bertemu lagi via daring dan live show di KTV SMK Negeri 1 Kedung. Kita akan melanjutkan materi kita tentang komputer akuntansi, di mana pada pagi hari ini kita akan lanjut pada bab atau pada kompetensi dasar input transaksi. Tentunya sebelum kita mulai melakukan input transaksi, ada prasyarat yang harus kalian penuhi. Yang pertama adalah inventory atau persediaan itu sudah dibuat, kemudian saldo awal utang piutang, kemudian daftar customer supplier semuanya sudah diinputkan, kemudian setup link juga sudah tersetup. Kemudian yang keempat, daftar akun juga sudah dibuat semuanya. Dan satu lagi yang tidak kalah penting, soal yang UKK yang kemarin sudah saya bagikan ke kalian itu silakan dicetak. Jadi seperti ini sudah saya cetak soal UKK yang kemarin. Ini untuk memudahkan kalian dalam mengerjakan. Jadi kalau kalian mengerjakannya hanya menggunakan file yang kemarin saya bagikan, itu sepertinya agak kurang enak. Maka lebih enak kalau soal itu kalian cetak, kemudian kalian mengerjakannya sambil lihat soal yang ini yang sudah kalian cetak, kemudian kalian bisa oret-oret itu. Kemudian pada pagi hari ini saya doakan semua anak-anak SMK Negeri 1 Kedung, terutama di jurusan akuntansi pada khususnya dan pada umumnya semua siswi SMK kompetensi keahlian akuntansi dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Jangan lupa berdoa sebelum melakukan pembelajaran, sebelum belajar disiapkan catatannya, kemudian selalu patuhi protokol kesehatan yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Jaga jarak, pakai masker, ya kan? Kemudian selalu cuci tangan pakai hand sanitizer. Nah, dan ketika bepergian selalu menggunakan masker, itu yang penting. Nah, kemudian selama daring ini pembelajaran di sekolah kita masih belum mendapatkan izin, sehingga alternatifnya adalah seperti ini. Kita berharap semoga pandemi ini segera berakhir, kita bisa tatap muka lagi, dan kegiatan praktek di jurusan akuntansi ini, kompetensi keahlian akuntansi ini bisa segera kita lakukan. Karena saya tahu kalau kalian hanya belajar teori tanpa praktek itu kurang mantep, dan saya yakin belum paham. Nah, akan lebih baik jika memang praktek. Nah, baik, kita mulai. Pada pagi hari ini kita akan lanjut materi kita tentang menginputkan dokumen transaksi. Nah, input dokumen transaksi ini akan saya urutkan mulai dari dokumen 1 sampai dengan dokumen terakhir. Ya kan? Jadi kalau di kompetensi dasar itu dibagi-bagi, mulai dari menginputkan penjualan sendiri, menginputkan pembelian sendiri, menginputkan penerimaan kas dan pengeluaran kas sendiri, dan input penyesuaian itu sendiri-sendiri. Tapi di soal kali ini langsung saya gabung jadi satu, sehingga tidak perlu sendiri-sendiri, tapi kita akan manut sesuai dengan yang ada di soal UKK. Nah, saya buatkan tutorial ini guna kalian bisa belajar di rumah. Yang punya laptop bisa diinstal aplikasi Mayopnya, kemudian dilihat tutorial yang sudah saya bagikan di channel YouTube, baik itu channel saya dan channel YouTube SMK Negeri 1 Kedung, KTV, itu semuanya nanti ada di situ. Nah, oke. Kita mulai. Untuk membuka, kita buka dulu file yang kemarin sudah kita buat dengan cara klik menu open your company file. Ini untuk membuka file. Open. Kemudian ini latihan PT Sejahtera yang kemarin sudah kita buat sampai dengan inventory. Kemudian open. Oke. Nah,
Setelah itu, sebelum kita mulai input transaksi, kita cek dulu transaction journalnya, jurnal transaksinya. Nah, date from kita isikan tanggal dan date to-nya. Nah, date from date to ini akan menunjukkan jurnal yang sudah kita buat mulai dari tanggal berapa date from. Ini kita kasihkan 1/1/18 misalkan. 1 Januari 2018, to-nya sampai 25 Agustus 2020 sampai hari ini. Jadi akan dimunculkan jurnal yang sudah dibuat mulai tanggal 1 Januari 2018 sampai 25 Agustus 2020. Nah, ini. Kita klik all untuk melihat semua jurnalnya. Ada 1 2 3 4 5 6 jurnal yang terdiri dari 3 sales jurnal SJ ya. Ini saldo awal piutang toko Benua Jaya, Serasi, dan toko Kencana. Kemudian PJ purchase journal, ini adalah saldo awal utang akibat dari akibat dari pembelian secara kredit. Kemudian IJ inventory journal. Nah, semuanya sudah. Ini terakhir kita sudah masukkan inventory tanggal 1 Desember 2018. Kemudian kita buka soalnya. Nah, ini soalnya. Dokumen 1 adalah voucher kas kecil. Dibayarkan kepada toko Neografika Jalan Teuku Umar nomor 125 Medan, jumlah 800.000. Keterangan pembelian perlengkapan toko. Perlengkapan toko di sini sudah diberikan kodenya adalah 11320. Nah, kita catat pada Mayop. Nah, kemudian yang harus kalian perhatikan adalah di sini kas kecil. Dalam akuntansi, pencatatan menggunakan kas kecil, pengeluaran dengan menggunakan kas kecil, pencatatannya ada 2 metode. Yang pertama adalah metodenya tetap, impres. Yang kedua adalah metode fluktuatif atau dana tidak tetap. Bedanya adalah ketika kalian menggunakan voucher kas kecilnya dana tetap, maka ini tidak usah dicatat. Tanggal 2 Desember ini tidak usah dicatat dulu. Tapi ini kita sendirikan, kita kasih catatan sendiri, nanti kita catatnya pada akhir periode atau di tanggal terakhir, misalkan tanggal 31 Desember misalkan. Nah, kemudian yang kedua adalah menggunakan dana tidak tetap. Kalau kas kecilnya pencatatannya menggunakan dana tidak tetap, maka setiap terjadi transaksi, maka itu akan dicatat. Nah, misalkan di sini tanggal 2, maka kalau menggunakan dana tidak tetap, ini harus langsung dicatat, dibuat jurnalnya. Tapi kalau kas kecilnya menggunakan dana tetap, ini tidak usah dicatat di tanggal 2. Tapi kita kasih catatan, kita sendirikan, nanti dicatatnya di akhir periode. Nah, pertanyaannya adalah dokumen 1 ini, kas kecil ini menggunakan dana tetap atau dana tidak tetap? Ya kan? Kita tahunya dari mana? Kita lihat soalnya, kita cek. Kita cek soal bagian kebijakan perusahaan. Ada di sini. Nah, ini pengeluaran kas. Sistem pencatatan kas kecil menggunakan dana tidak tetap, sistem fluktuasi. Artinya, kalau dia menggunakan dana tidak tetap, maka setiap terjadi transaksi dengan menggunakan kas kecil di tanggal itu, maka langsung dicatat, dibuat jurnalnya. Nah, di sini tadi ya, karena dia dana tidak tetap, ini sistem fluktuasi, maka langsung kita catat jurnalnya. Kita kembali ke dokumennya ya. Caranya adalah, karena ini dibayar, berarti kita mengeluarkan uang. Nah, maka menu yang akan kita gunakan adalah banking. Kemudian spend money. Spend artinya menghabiskan, money uang, menghabiskan uang atau mengeluarkan uang. Nah, klik. Kemudian
pastikan teks inklusifnya ini hilang, di centangnya dihilang ya, supaya nanti nggak kena pajak. Teks inklusif artinya pajak termasuk. Teks pajak inklusif itu termasuk pajak. Nah, maksudnya gitu. Kemudian pay from account, kita bayarnya dengan menggunakan petty cash karena pengeluaran kita itu kurang dari 1 juta. Ini kan 800.000 kurang dari 1 juta, maka pencatatannya kita bayarnya menggunakan petty cash, kas kecil. Nomor cek kita masukkan VKK 12-1, tanggalnya 2 Desember 2.12.18, amount, jumlah yang kita keluarkan berapa? 800.000. Tab, kemudian memonya pembelian perlengkapan toko. Kemudian akun yang didebit apa? Nah, ini di soal tadi ini sudah sebenarnya di soal ini kita sudah diberikan petunjuk. Ini loh. Akun yang didebit adalah nomor 11320 perlengkapan toko. Nah, ini secara tidak langsung ini kalian diberikan bocoran. Akun yang pasangannya itu apa? Akun yang didebit apa? Jadi, ini mempermudah kalian. Jadi, dokumen transaksi ini kalau kalian amati, kalian analisis, maka ini pasangan akun untuk petty cash. Nah, perlengkapan toko 11320. Kita cari look for, ini kalian bisa ketikkan angka 1 ya langsung ya. Nanti akan muncul akun kelompok harta nomor 1. Nah, 11320 store supplies. Nah, bahasa Inggrisnya store supplies ya. Kalau di Indonesia kan ya perlengkapan toko. Use account. Kemudian amount-nya akan langsung otomatis terisi. Kemudian yang tidak kalah penting adalah ini. Out of balance ini harus 0. Kalau out of balance-nya sudah 0, artinya sisi debit dan sisi kredit itu sudah sama. Nah, itu yang penting. Kemudian sebelum kita record, kita klik kita cek jurnalnya, Ctrl R. Nah, ini. Pembelian perlengkapan toko, petty cash-nya kredit 800.000, store supplies perlengkapan tokonya debit 800.000. Nah, ini sudah ya. Walaupun di Mayap ini memang kadang agak terbalik, tapi tidak apa-apa. Kalau kita kan biasanya debitnya yang di atas, kreditnya yang di bawah, ya kan? Nah, tapi secara di Mayap ini terbalik. Tapi secara akuntansi ini sudah benar. Yang debit store supplies, yang kredit adalah petty cash. Kita oke. Jurnalnya seperti ini ya, debitnya store supplies, kreditnya petty cash. Oke, kemudian record. Nah, selesai. Dokumen 1 sudah kita catat dan kita bisa cancel. Kemudian dokumen 2. Nah, kita lanjut dokumen 2. Faktur. Nah, faktur ini yang harus kalian ketahui anak-anak. Faktur itu adalah bukti transaksi secara kredit. Nah, kemudian yang jadi masalah adalah faktur ini faktur pembelian atau faktur penjualan. Nah, itu kan yang kadang biasanya kalian agak bingung, ya kan, ini faktur pembelian atau faktur penjualan. Nah, untuk menentukan ini faktur pembelian atau faktur penjualan, caranya sangat gampang. Kita analisis dulu dokumen 2 ini. Yang pertama adalah kita lihat dulu kop atasnya. Jadi untuk menentukan ini faktur pembelian atau faktur penjualan, kita lihat dulu kop atasnya. PT Sejahtera. Berarti PT kita, ya kan? PT-nya kita. Kemudian toko Benua Jaya ditujukan kepada siapa? Toko Benua Jaya. Toko Benua Jaya itu adalah customer kita. Kita ngirim barang ke toko Benua Jaya. Kalau kita ngirim barang ke toko Benua Jaya, maka berarti kita menjual barang. Artinya faktur ini adalah faktur penjualan. Penjualannya secara tunai atau kredit? Karena faktur maka penjualannya secara kredit. Jadi gampang untuk menentukan ini faktur pembelian atau faktur penjualan. Lihat dulu kopnya. Kopnya siapa? Kopnya kita atau kopnya orang lain?
Kemudian ditujukan kepada siapa? Nah, ini yang penting. Karena kopnya adalah kopnya kita dan ditujukan kepada customer, pelanggan, kita ngirim barang ke pelanggan, maka ini adalah faktur penjualan. Kita jual barang ke toko Benua Jaya secara kredit. Nah, kita jual barang pada tanggal 4 Desember ke toko Benua Jaya, terminnya 1/10 N30, dapat potongan 1% jika bayarnya 10 hari ke depan. N30 batas waktu pelunasan jatuh temponya adalah 30 hari. Kita jual 20 unit Samsung Galaxy Frame dengan harga 800.000 dan 15 unit Samsung Galaxy V dengan harga 900.000. Totalnya adalah subtotal barang yang kita jual 29.500.000, PPN pajaknya 10%, 2.950.000, freight collected biaya angkut ya, ongkir. Nah, ongkir kalau bahasa kerennya. Ongkirnya 35.000. Kemudian total penjualan kredit kita adalah 32.485.000. Nah, karena ini adalah transaksi penjualan, maka dalam Mayop kita catat pada menu sales. Sales, kemudian enter sales. Enter sales, memasukkan penjualan. Nah, kemudian jangan lupa teks inklusif ini kita hilangkan. Supaya apa? Supaya kita tidak kena pajak double. Ya kan? Barang itu kan sudah kita pajaki, ya kan? Kemudian kalau ini kalian centang lagi, maka barang itu nanti menjadi kena pajak double. Nah, kan sudah kena PPN, kemudian kena pajak apa lagi? Nah, itu nanti merugikan. Kita hilangkan. Kemudian layout. Nah, kalau yang layout seperti ini tidak pas. Nah, ini layout untuk jasa. Nah, untuk penjualan barang kita ganti layoutnya, klik layout, kemudian kita pilih yang item. Nah, ini ada keterangannya ya, service itu untuk jasa. Yang layout ini service untuk layoutnya jasa. Kemudian kita pilih yang item ya, kemudian oke. Nah, layoutnya berubah. Kemudian kita pilih customernya, kita jual ke siapa? Kita lihat dulu soalnya. Kita jual ke toko Benua Jaya. Oke, kita pilih customer kita adalah toko Benua Jaya. Oke. Terminnya, nah ini jangan sampai lupa. Termin ini penting karena nanti termin ini yang akan menentukan dia dapat diskon atau tidak ketika dia melunasinya. Nah, ini penting. Terminnya adalah 1% 10 net 30. Di soal itu 1/10 N30 sudah sama ya, sudah sama. Kemudian invoice ini kita masukkan nomor bukti transaksinya, nomor fakturnya. Ini ya, FPJ 12-1. FPJ 12-1. Tanggal kita jual adalah tanggal 4 Desember 2018. 4.12.18. Tab PO-nya boleh dikosongnya atau kalian kalau di soal itu ada PO-nya, ini ya. PO-nya PO BJ 12-1. Nah, ini kita samakan dengan yang ada di soal. PO-nya adalah PO strip BJ strip 12-1. Kemudian ship ini kalau secara arti ya kapal, ya kan? Tapi kalau di Mayop ini artinya jumlah barang yang dikirim. Nah, kalau zaman dulu itu mungkin ngirim barang lewat kapal, ya kan? Kalau yang ini kita isi jumlah barang yang dikirim, yang dijual. Yang pertama adalah 20 unit. Pakai tab ya, pakai tab, kemudian item number kita pilih 20 unit Samsung Galaxy Frame dan price harganya 800.000. Diskonnya kosong ya. Kemudian totalnya 16 juta. Kode pajaknya, nah ini adalah barang itu
20 unit Samsung Galaxy Fam itu kena pajak atau tidak. Nah, maka di sini kena PPN atau tidak. Nah, kita lihat di soal. Oh, dia kena pajak. Dia ada PPN-nya. Maka di sini kita pilih tax, ya kan? Kemudian lagi 15. Karena kita jual barangnya itu ada dua jenis. Samsung Galaxy V. Harga per unitnya 900.000. Kemudian sudah ya. Subtotal 29.500.000. Tax-nya, pajaknya 10%, 2950. Kemudian freight collected, biaya angkut ongkir kita masukkan ke kolom freight ini. Ongkirnya 35.000. Untuk ongkir itu tidak kena pajak ya. Kalau barang seperti ini, barang itu kena pajak. Jadi kalau kamu jual barang, maka barang itu kena pajak, kena PPN 10%. Tapi kalau biaya angkutnya, ongkirnya itu tidak kena pajak. Maka di sini ongkirnya, pajaknya adalah NT, not reportable, tidak bisa dilaporkan ya. Kemudian total amount-nya 32485, 32485 Oke, sudah sama. Kemudian kita cek dulu jurnalnya, Ctrl R. Nah, karena kita jual barangnya secara kredit, maka muncul piutang, account receivable, piutang dagangnya di debit, kreditnya adalah penjualan, sales, VAT out, pajak, dan freight, biaya angkut, ongkirnya. Nah, ini kalau di manual, account receivable ini digabung jadi satu boleh, karena ini akunnya sama, boleh digabung jadi satu. Nah, tapi kalau di Mayop ini dipisah untuk menunjukkan apa ini loh, pasangannya mana, debit kreditnya mana ini loh. 29.500, 29.500, 29.50, 29.50. Nah, ini untuk menunjukkan pasangan debit kreditnya mana. Kemudian cost of goods sold, harga pokok penjualannya. Jadi kita jual barang, harga pokoknya itu 19 juta, tapi kita jualnya pada harga 29.500.000. Wah, untungnya banyak sekali ya. Ya, memang itulah jual beli. Makanya kalau kamu pengen kaya, cepet kaya ya jual beli. Bisnis. Nah, karena di sini untungnya banyak. Oke. Merchandise inventory-nya dikredit. Persediaan barang dagangnya dikredit. Karena apa? Persediaan barang dagang kita kan berkurang. Kita jual barang, iya kan? Kira-kira barang yang ada di gudang kita bertambah atau berkurang? Kalau kita jual mengeluarkan barang, berarti barang kita berkurang. Maka di sini merchandise inventory-nya di sisi kredit. Ini kan kelompok harta, ya kan? 1, kodenya 1. Kelompok harta itu saldo normalnya di debit. Kalau dia posisinya di kredit, maka berarti dia berkurang. Kalau posisinya di debit, dia bertambah. Seperti ini. Account receivable ini kan debit, ya kan? Maka piutang kita bertambah. Kemudian inventorinya kita, persediaan barang dagang kita, di kredit berkurang. Karena tadi logikanya, kita jual barang, otomatis barang yang ada di gudang kita berkurang. Kita oke. Kemudian record. Nah, sudah. Kita lanjut ke dokumen 3. Nah, ini. Dokumen 3 kas kecil. Nah, ini tadi. Masih ingat ya pencatatan dengan menggunakan kas kecil ya. Kas kecil ini dicatat dengan menggunakan metode fluktuatif, artinya setiap terjadi transaksi di tanggal itu langsung dicatat, dibuat jurnalnya. Nah, dibayar kepada PT Telkom jumlah 450, keterangan tagihan rekening bulan November. Bulan November, ya kan? Kemudian akun yang di debit ada di sini, ada keterangannya, nomor akunnya 21211, yaitu akun accrued expense atau utang biaya. Kenapa dia menjadi timbul utang biaya? Karena dia adalah tagihan bulan November yang belum diselesaikan
di bulan November itu, sehingga menjadi utang di bulan Desember, sehingga harus kita selesaikan, harus kita bayar. Nah, caranya kita catat pengeluaran kas dengan menggunakan kas kecil. Nah, berarti kita catatnya pada menu banking. Kemudian mengeluarkan uang berarti spend money. Nah, pay from account kita bayarnya dengan menggunakan petty cash karena hanya 450.000 kurang dari 1 juta, maka menggunakan petty cash, kas kecil. Kemudian nomor ceknya adalah VKK 12-2. Tanggalnya adalah tanggal 5 bulan 12 tahun 2018. Amount, jumlah yang kita keluarkan, uangnya adalah 450.000. Memonya adalah pembayaran tagihan telepon bulan November. Pembayaran. Nah, oke. Kemudian akun yang didebit. Nah, ini tadi kan kita sudah diberikan bocoran ya kan? Akun yang didebit adalah 2 12 11. 2 12 11 accrued expense, atau bahasa Indonesianya adalah utang biaya. Itu. Kemudian pastikan out of balance-nya 0, karena kalau sudah 0 berarti sisi debit dan kredit itu jumlahnya sudah sama. Dan kita Ctrl R dulu jurnalnya. Dibayar tagihan listrik bulan November, utang biaya accrued expense-nya debit, kreditnya petty cash, kas kecil kita berkurang di sisi kredit 450.000. Kemudian kita oke. Kemudian record. Nah, sudah. Kemudian kita lanjut ke dokumen 4. Bukti penerimaan kas diterima dari toko Kencana, Jalan Cut Meutia nomor 1 Medan. Piutang 17.600, potongannya 1%, 176.000. Jumlah yang kita terima adalah 17.424.000. Keterangan pelunasan faktur FPJ 1112 tanggal 30 November 2018. Jadi dokumen 4 ini kasusnya, ceritanya adalah kita punya piutang atau kita jual barang secara kredit ke toko Kencana tanggal 30 November 2018. Nah, kemudian tanggal 5 Desember itu dia membayar. Dia membayar piutangnya atau membayar atas transaksi penjualan secara kredit kita, ya kan? Karena dia membayar, maka kita akan terima uang, ya kan? Kita terima uang dari aktivitas penjualan secara kredit. Nah, karena kita terima uang dari aktivitas penjualan secara kredit, maka transaksi dokumen 4 ini kita catatnya pada menu sales, kemudian receive payment. Kenapa sales? Karena ini termasuk dalam rangkaian kegiatan penjualan, termasuknya kan penjualan ya kan. Pas kita dulu jual, enter sales, kemudian dari hasil penjualan itu timbul piutang. Nah, piutang itu dibayar tanggal 5 ini. Kita terima pembayaran, receive payment. Receive artinya menerima, payment pembayaran. Kita menerima pembayaran dari aktivitas penjualan kredit tanggal 30 November. Kita klik receive payment. Nah, kemudian deposit to account. Kita terima pembayaran itu, kita catatnya pembayaran uang yang masuk itu, kita catat ke akun
cash in bank, ya kan? Kas di bank. Kemudian customer kita pilih. Kita terima pembayaran itu dari siapa? Kita lihat dulu. Toko Kencana. Nah, diterima dari toko Kencana. Kita pilih toko Kencana ini ya. Nah, kemudian ID. Nah, kita masukkan nomor bukti transaksinya yaitu NP2-12. NP2-12. Nah, tanggal dia melunasi adalah tanggal 5 Desember 2018. ID-nya adalah ini. BKM 12-1. Ini ya, ID-nya ya. BKM 12-1 tanggal 5 Desember 2018. Kita masukkan tanggal 5.12.18. Tab. Kemudian, nah, ketika ini tanggal dimasukkan, maka di sini langsung muncul diskonnya. Ya kan? Karena nah, di sini kalian bisa lihat ini riwayatnya. Dia jual barang, ya kan? Kita jual barang ke toko Kencana tanggal 30. Kemudian tanggal 5 bayar itu kan belum sampai 10 hari, ya kan? Dari tanggal 30 November. 30 November berarti bulan selanjutnya adalah tanggal 1 Desember, 1, 2, 3, 4, 5. Baru 5 hari. Sedangkan terminnya adalah 1/10. Nah, berarti masih masuk masa termin, sehingga dia berhak dapat diskon. Kemudian amount received adalah uang yang kita terima. Uang yang kita terima adalah 17.424. Tab. Kemudian kita klik amount applied, jumlah yang diaplikasikan. Klik, kemudian tab. Nah, piutangnya 17.600 karena dia bayarnya tepat waktu dalam periode diskon sesuai termin, maka dia dapat potongan 1%, diskon 176. Sehingga uang yang kita terima hanya 17.424. Out of balance-nya 0, artinya debit dan kreditnya sudah sama. Kan kemudian kita Ctrl R. Nah, ini. Cash in bank, uang yang kita terima adalah 17.424. Account receivable piutang yang berkurang adalah 17.424. Ini untuk mencatat penerimaan kasnya, ya kan? Kemudian jurnal yang kedua, ini adalah account receivable-nya kredit 176, kemudian sales diskonnya debit 176 untuk mencatat ini diskonnya tadi. Sales diskon kan dia berhak dapat diskon tadi, ya kan? Nah, ini dapat diskon 176. Nah, 176 ini dia dapat diskon. Kita dicatat pada menu pada akun sales diskon ini. Oke. Kemudian kalau yang ini credit from ini auto ya, otomatis ya. Debit kredit account receivable sama jumlahnya. Ini kalau di akuntansi debit 176 kredit 176 berarti sama saja dengan 0. Ya kan? Jadi ini bisa kita cuekin, nggak apa-apa ini. Kemudian kita oke. Kemudian karena ini sudah out of bill-nya sudah 0, jurnalnya Ctrl R tadi sudah benar, kita klik record. Nah, kalau ada seperti ini, print later, dicetak nanti. Nah, itu ya. Kemudian kita bisa cancel form ini karena sudah selesai. Lanjut ke dokumen 5. Dokumen 5. Faktur. Nah, ini. Faktur itu adalah bukti transaksi secara kredit, ya kan? Nah, di sini tinggal ini faktur pembelian atau faktur penjualan, ya kan? Nah, caranya tadi gampang. Kita lihat dulu kop atasnya dan dia ditujukan kepada siapa, ya kan? Kop atasnya adalah PT Nusa Indah, ditujukan kepada kita, PT Sejahtera. Jadi PT Nusa Indah itu ngirim barang ke kita,
ke PT Sejahtera. Ya kan? Barangnya 18 unit Samsung Galaxy Fam dan 10 unit Samsung Galaxy V. Nah, karena ada yang ngirim dan PT Nusa Indah itu adalah siapa kita? PT Nusa Indah itu siapanya kita? PT Nusa Indah. Ini ya, sebentar. Oh, PT Nusa Indah itu ternyata adalah supplier. Kalau kaitannya dengan supplier berarti pembelian, ya kan? Jadi Nusa Indah ngirim ke kita, kita beli ke PT Nusa Indah, ya kan? Berarti faktur dokumen 5 ini adalah faktur pembelian. Kita beli barang secara kredit dari PT Nusa Indah. Tanggal 5 Desember, syarat pembayarannya 2/10 net 50. Barang yang kita beli 18 unit Samsung Galaxy Fam dan 10 unit Samsung Galaxy V. Ya kan? Karena beli, nah ini pembelian ya. Pembelian secara kredit. Denda keterlambatan 1%. Nah, kemudian kita catat pada mayop. Karena pembelian, maka kita catat pada menu purchase, kemudian enter purchase. Nah, teks inklusif kita hilangkan, layoutnya kita ganti menjadi item, kemudian kita pilih supplier. Kita beli dari siapa? PT Nusa Indah. Nusa Indah ya. Kemudian termin, nah ini termin pembelian adalah 2/10 net 50. 2/10 net 50. Oke, sudah sama. Kemudian purchase ID, nomor bukti transaksinya adalah NP2 2/12. Tanggalnya 5 bulan 12 tahun 18. Bill adalah jumlah barang yang kita beli. Bill itu artinya tagihan. Jadi kalau kalian biasa nongkrong di kafe, jajan di kafe, kan itu kan biasanya kalau di kafe itu kan pesen dulu ya kan, kemudian baru bayarnya nanti di belakang. Tinggal minta saja sama pelayannya, "Mas, bilnya, no. Tolong Mas bilnya," ya kan. Atau kalau biasanya anak-anak itu kasbon, bonnya berapa, no. Nah, kalau bahasa kerennya jangan seperti itu. Nanti kalau jajan atau di mana saja, "Mas, tolong bilnya," ya kan. Jangan kasbonnya berapa, no, ya kan. Atau totalan, nah itu nggak keren itu. Sekarang pakai bahasa yang keren. Kalau jajan kemudian bayarnya di belakang, "Mas, bilnya tolong, ya. Tagihannya berapa?" Nah, bill itu artinya tagihan. Bill di sini kita isi jumlah barang yang kita beli, yaitu 18 unit tab ya, Samsung Galaxy Fam. Kita beli harganya 500.000. Totalnya 9 juta. Kode pajaknya VAT, PPN ya di soal itu ya. Kemudian 10 unit Samsung Galaxy V. Harganya 600.000. 6 juta totalnya. Barangnya kena pajak, sini VAT. Total barang yang kita beli secara kredit adalah 15 juta. Biaya angkutnya tidak ada. Kemudian pajaknya 10%, 1,5 juta. Dan total pembelian secara kredit kita ada 16.500.000. 16.500 ini ya. Kemudian kita Ctrl R jurnalnya. Nah, karena kita beli barangnya secara kredit, belinya nganjuk utang, iya kan, belum dibayar, bayarnya di belakang nanti ya. Timbul account payable, utang dagang, ya kan. Kan kamu beli barang tapi kan nggak langsung bayar, berarti kan kamu ngutang, ya kan. Nah, maka muncul utang, account payable ini. Kemudian karena kamu beli barang, otomatis
merchandise inventory atau persediaan barang dagangmu bertambah, ya kan? Kan kamu beli barang, utangmu bertambah dan barangmu, jumlah barangmu bertambah, ya kan? Makanya di sini merchandise inventory-nya di debit bertambah 15 juta, VAT in ini pajak ya, 1,5, sehingga totalnya adalah 16.500.000. Kemudian kita oke. Kemudian record. Nah, kalau ada pemberitahuan seperti ini, Mayap has detected that this supplier does not have an ABN record in card file. Mayap mendeteksi bahwa supplier ini, supplier kita PT Nusa Indah, itu tidak memiliki ABN, Australian Business Number, yang tercatat di card file. Jadi PT Nusa Indah ini dia tidak punya ABN, tidak punya nomor bisnis, atau kalau di Indonesia ya NPWP badan ya, itu dia tidak punya di card file-nya. Nah, kalau tidak punya, it's recommended that no ABN type tax code of 46,5% be applied to the length of this purchase order. Kalau tidak punya ABN, maka dia akan dikenakan pajak 46,5%. Ya kan? Kemudian, would you like to change the tax code use? Akankah kamu merubah kode pajak yang digunakan? Tidak. Nah, kenapa? Kita tidak pakai aturan yang ada di Australia. Ya kan? Kita pakai aturan yang ada di Indonesia. Kita sudah kenakan pajak VAT ini 10%. Maka ketika ada pemberitahuan seperti ini, dia tidak punya ABN, maka kita bisa cuekin, kita bisa kita bisa klik no. Nah, kita pakai aturan yang ada di Indonesia saja. No. Nah, sudah hilang. Kemudian lanjut ke dokumen nomor 6. Bukti memorial. Nah, ini yang menarik ya. Berdasarkan notariatur RNP 3/12, mohon dikirim kembali barang dagangan yang dibeli dari PT Nusa Indah Medan atas faktur nomor NP 212 pada tanggal 5 Desember 2018. Adapun perhitungan harga barang sebagai berikut: 2 set Samsung Galaxy Fam, 2 set Samsung Galaxy V. Totalnya 2.200.000, PPN-nya 10%, 2.200.000, totalnya 2420. Nah, dokumen 5 dan dokumen 6 ini nyambung. Jadi ceritanya adalah tanggal 5 ini kan kita beli barang secara kredit, ya kan? Kemudian setelah dicek, ternyata 2 set Samsung Galaxy Fam dan 2 set Samsung Galaxy V ini ada yang rusak, cacat barangnya. Maka barang itu harus dikirim kembali. Kita buatkan bukti memorial. Dikirim kembali barangnya. Maka dokumen 6 ini adalah termasuk transaksinya adalah retur pembelian. Kita beli barang tanggal 5, ya kan? Kemudian tanggal 6 barangnya ada yang rusak, komplain kita, ya kan? Barang itu kita kembalikan. Ya kan? Kita retur barangnya. Maka dokumen 6 ini tanggal 5 Desember ini termasuk kategorinya adalah retur pembelian. Jadi ceritanya tadi, kamu beli barang, kemudian barangnya ada yang cacat, tidak sesuai, maka kamu kembalikan barang itu. Nah, sehingga timbullah transaksi retur. Pencatatannya bagaimana? Nah, karena ini masih masuk nyambung dengan dokumen tanggal 5 ini, maka harus kita sambungkan dengan menggunakan menu yang sama. Yaitu, kalau di Mayop, kita catat pada menu retur pembelian tadi, ya kan, purchase, kemudian enter purchase. Kita pilih suppliernya adalah PT Nusa Indah. Kemudian kita masukkan purchase. Ini nomor bukti transaksinya ya. BM 12-1
tanggalnya tanggal 5 18. Nah, bedanya adalah ketika kita mencatat transaksi retur pembelian, maka jumlah barang yang kita catat pada menu bill ini, pada kolom bill ini harus kita main. Kalau tidak kita main, maka itu nanti dianggap sebagai pembelian. Pembelian secara kredit. Nah, karena ini kasusnya adalah retur, maka kita harus main. Main 2. Nah, ini ya. Samsung Galaxy Fame. Tab. Nah, harganya 500. Tab lagi. Main 2. Samsung Galaxy V. Nah, jadi ini yang membedakan. Ketika kamu melakukan retur, entah itu pembelian maupun penjualan, maka jumlah barang itu harus di main. Kalau tidak di main, yaitu nanti dianggap sebagai pembelian, ya kan? Karena ini kita kembalikan, barangnya kita kurangi. Barang yang ada di gudang kita kurangi, kita kirim ke PT Nusa Indah, kita kembalikan. Nah, kemudian subtotal barang yang kita kembalikan harganya totalnya 2.200.000, PPN 10%, 220. Total amount-nya adalah 2.420.000. Kemudian kita kontrol R dulu jurnalnya. Nah, sini karena kita mengembalikan barang, berarti utang kita berkurang, ya kan? Awalnya kita kan membeli misalkan 10 barang, ya kan? Ternyata 2 barang itu rusak. Maka yang harus kita bayar nanti hanya 8. Karena yang 2 kita kembalikan ke dia, ya kan? 10 main 2 berarti 8. Maka utang kita harus wajib membayar 8 barang saja. Yang 2 kita kembalikan, berarti kita anggap sebagai pengurang utang kita. Kemudian karena kita mengembalikan barang, otomatis persediaan barang dagang kita yang ada di gudang itu juga berkurang. Maka di sini merchandise inventory-nya posisinya adalah kredit. Persediaan barang dagangnya berkurang, ya kan? Kalau sudah, kita oke. Kemudian record. Nah, kemudian masih ada yang harus kita lakukan kalau ada transaksi retur seperti tadi. Transaksi retur itu harus kita aplikasikan ke dalam pembelian, ke kartu pemasoknya, sehingga nanti jumlah utang kita yang ada di kartu pemasok itu juga berkurang. Caranya, kita klik register, kemudian kita masukkan date from-nya tanggal 1 Januari 2018 sampai 30 Desember 2018. Nah, maka di sini di all purchase ini adalah semua transaksi pembelian yang terjadi di PT Sejahtera, PT kita ya. Mulai dari tanggal 1 Januari sampai 30 Desember. Nah, yang retur ini ya, tadi ya, tanggal 5 retur ini kan main, ya kan? Dia pada menu retur and debit ini. Ya kan? Kita retur barang itu, kita apply to purchase. Kita klik apply to purchase supaya nanti kartu utang kita yang ke supplier itu nanti juga berkurang. Utang kita. Klik apply to purchase. Kemudian ID-nya kita masukkan BM12-1 tanggal 5. Kemudian kita mengembalikan transaksi yang tanggal berapa kita beli ke PT Nusa Indah. Ini kan ada 2 ya kan, kita punya 2 transaksi pembelian ke PT Nusa Indah. Nah, mohon dikirim kembali barang dagangan yang dibeli dari PT Nusa Indah Medan atas faktur nomor NP12 pada tanggal 5 Desember. Artinya kita mengembalikan barang yang kita beli tanggal 5 Desember. Berarti
amount applied ini kita pilih yang tanggal 5 Desember, yaitu ini, 5/12/2018. Kita klik, kemudian tab. Nah, di sini out of balance-nya sudah 0. Amount applied-nya 2420, debit amount-nya 2420. Ctrl R. Jurnalnya ini. Ya sama, account payable debit credit 2420. Sudah? Kalau sudah kita oke, kemudian record. Nah, sehingga retur and debit ini hilang. Artinya retur tadi sudah kita kurangkan ke dalam kartu pembantu utang milik PT Nusa Indah. Artinya utang kita di PT Nusa Indah itu sudah kita kurangi 2,4 juta tadi. Ya kan? Dan ini bisa kita close. Dokumen 6 selesai. Dokumen 7. Nah, ini dokumen 7 apa ini? Voucher kas kecil. Nah, ini gampang ini. Dibayar kepada PT PLN 750. Tagihan rekening listrik bulan November. Nomor akunnya 21211 yang akan didebit nanti. Pengeluaran menggunakan kas kecil ya, berarti gampang ya. Kita catat pada menu banking, kemudian spend money, kita bayarnya pakai petty cash, ini ya. Kemudian nomor cek ini ya, nomor bukti transaksinya ini ya, VKK 12-3. VKK 12-3. Tanggalnya 7 Desember. Jumlah yang kita keluarkan 750.000. Memo pembayaran listrik bulan November. Nah, di sini muncul akun yang didebit adalah accrued expense, utang biaya, karena dia adalah biaya yang sebenarnya itu harus selesai di bulan November. Tapi sampai bulan November itu belum selesai, maka dia dimunculkan di bulan Desember sebagai utang. Nah, dan utang itu harus kita lunasi. Jurnalnya, Ctrl R. Accrued expense atau utang biayanya debit 750, kreditnya adalah petty cash 750. Sama ya, debit kreditnya jumlahnya sudah sama 750. Di sini out of balance-nya juga sudah sama, 0. Maka ini kita oke. Kemudian kita record. Nah, selesai. Dokumen 7. Dokumen 8 kas kecil lagi. Oh, sangat gampang ini. Kita masih bisa pakai akun yang ini ya. Pakai menu ini ya. Pakai apa? Banking spend money ya. Kita masih bisa pakai akun ini. Pakai menu ini. Dibayar kepada PDAM jumlah 475.000, tagihan rekening PAM bulan November, akun yang didebit 21211, sama ya. Nah, kalau sama ya cara menginputkannya ya sama. Nomor bukti transaksinya VKK 12-4 tanggal 8 Desember 2018. Kita masukkan VKK 12-4 tanggalnya 8 Desember 2018. Jumlah yang dibayarkan 475. Memonya adalah tagihan PAM bulan November. Pembayaran tagihan PAM. Akun yang didebit adalah accrued expense 2/12/11, utang biaya. Ini kalian bisa lihat ini saja ya. Ini loh, akun yang didebit ini loh. Ini sudah dikasih apa? Petunjuk. Sehingga nanti kalian mudah akun yang didebit apa. Jurnalnya Ctrl R, petty cash dan accrued expense. Petty cash-nya kredit, accrued expense-nya debit 475. Oke. Dan record. Nah, dokumen 8 selesai. Dokumen 9. Faktur.
Nah, faktur. Nah, ini faktur itu bukti transaksi secara kredit. Kemudian skop atasnya adalah PT Sejahtera, ditujukan kepada toko serasi. Toko serasi itu adalah customer kita. Kita ngirim barang, PT Sejahtera ngirim barang ke toko serasi. Berarti transaksi ini adalah penjualan. Dan faktur ini adalah faktur penjualan. Artinya PT Sejahtera itu menjual kepada toko serasi barang ini 8 Samsung Galaxy Fam, 8 Samsung Galaxy V secara kredit. Nomor bukti transaksinya ini FPC 12-2 tanggal 9 Desember. Nah, karena ini adalah faktur penjualan, maka kita catatnya pada menu sales, kemudian enter sales. Nah, dijual kepada toko serasi tanggal 8 Desember, tanggal kirim ya. Tanggal kirimnya 8 Desember, tapi faktur ini kita terima tanggal 9. Maka kita catatnya kapan? Yang tanggal 8 atau tanggal 9? Tanggal 9. Sesuai dengan dokumen ini kita terima. PO-nya 010 termin 110N30. Kita jual barang 8 unit Samsung Galaxy Fam harga 800.000, totalnya 6.400.000, dan 8 unit Samsung Galaxy V harganya 900.000 per unit, totalnya 720. Subtotal 13.600, pajaknya 10%, 1.360. Freight collected, ini ongkir ya. Ongkirnya 150.000. Total penjualan kredit kita 15.110.000. Kita catat pada menu sales tadi ya. Sales, kemudian enter sales. Kemudian customer. Kita pilih, kita jual ke mana ini? Toko serasi. Terminnya adalah 1/10 N30. Udah sama ya. Invoice, nomor bukti transaksinya adalah FPC 12-2. Date tanggal 9 12/18. PO-nya 010. Ship, jumlah barang yang dikirim 8. Tap Samsung Galaxy Fam use item ya. Harganya 800.000. Kemudian 8 unit Samsung Galaxy V harganya 900.000. Kemudian subtotal 13.600.000, pajaknya 1.360.000, freight biaya angkut ongkirnya adalah 150.000. Nah, total penjualan kredit kita adalah 15.110.000. Jurnalnya Ctrl R. Karena kita jual barang secara kredit, maka timbullah yang namanya piutang, account receivable debit. Kreditnya adalah sales, penjualan, VAT out, pajak ya, PPN, kemudian freight collected ini ongkir. Kemudian karena kita jual barang, di sini timbul harga pokok penjualannya berapa? Harga pokok penjualannya adalah 8.800.000. Dan kita bisa jual pada harga 13.600.000. Itu selisihnya berapa ya? Ada sekitar 5 jutaan. Nah, berarti kamu untung 5 jutaan sebelum kurangi pajak. Kemudian karena kita jual barang, maka di sini merchandise inventory, persediaan barang dagang kita berkurang. Dia posisinya kredit. Nah, oke. Kemudian kita record. Nah, dokumen 9 selesai. Nah, kemudian kita lanjut ke dokumen 10. Bukti pengeluaran kas. Dibayarkan kepada PT Dian Persada
jumlah hutang 33 juta, diskonnya 2%, 660.000, jumlah yang dibayar 32 juta 340. Keterangan pelunasan faktur LIJ 14 tertanggal 30 November 2018. Nah, dokumen 10 ini kasusnya adalah kita membayar utang. Jadi tanggal 30 November itu kita beli barang ke PT Dian Persada, tapi secara kredit alias ngutang alias nganjuk, ya kan? Alias kalau apa bahasanya apa, mendring kalau di sini ya. Utang, kredit, nganjuk, mendring, ngebon, lah itu sak rumpun bahasa. Tanggal 30 kita beli barang secara kredit, kemudian tanggal 9 Desember kita bayar, ya kan? Karena kita masih dalam masa termin, maka kita berhak mendapat potongan 2%, yaitu kita diberikan potongan 2%, 660.000 dari ini ya, dari 33 juta ya. Sehingga kita cukup membayar hanya 32 juta 340. Nah, karena ini masih satu rangkaian dalam transaksi pembelian secara kredit ya, maka kita catat pada menu purchase. Karena kita membayar ya, membayar tagihan, maka kita klik menu pay bill. Pay itu bayar, bill tagihan, membayar tagihan, membayar utang maksudnya, utang dagang ya. Nah, kita bayarnya pakai pay from account. Pakai akun apa? Cash in bank. Kenapa? Karena kita membayarnya itu lebih dari 1 juta. Ya kan? Ini 32 juta. Kalau membayarnya lebih dari 1 juta, kita gunakan saja akun cash in bank. Tapi kalau kita membayarnya kok di bawah 1 juta, ya kita pakai akun petty cash. Kas kecil, ya kan? Kita pilih suppliernya. Kita bayar ke Dian Persada, PT Dian Persada. Nah, ternyata di sini ini adalah transaksi rekod kita dengan PT Dian Persada. Kita punya satu utang ke PT Dian Persada, yaitu pembelian tanggal 30 November 2018. Total pembelian kreditnya 33 juta. Kemudian kita isi nomor ceknya. Nomor cek, nomor bukti transaksinya BKK 12-1. Date tanggalnya 9 Desember. Amount, jumlah yang kita bayar, kita hanya membayar 32 juta 340.000. Tap. Kemudian kita klik amount applied di sini. Klik lalu tap. Nah, di sini out of balance-nya sudah 0. Utang kita 33 juta, kita dapat potongan 660.000 dan kita hanya membayar 32 juta 340.000. Kita lihat jurnalnya. Nah, kita lihat di sini. Cash in bank pada akun payable. Cash in bank-nya kredit, akun payable utangnya debit. Utangnya berarti berkurang ya. Utangnya berkurang kan apa? Karena kita bayar. Bayarnya dengan menggunakan cash in bank. Maka di sini cash in bank, uang kas kita yang ada di bank berkurang 32 juta. Kemudian di sini diskon. Kan kita tadi dapat diskon ya kan? 660.000. Nah, ini masih kosong akunnya. Nah, berarti setup link akun kita untuk transaksi pembelian masih ada yang belum beres, ya kan? Karena belum beres, setup link account itu harus kita isi. Maka 660 ini kan jatahnya, miliknya akun diskon pembelian atau purchase diskon. Maka harus kita isi 660 ini harus miliknya purchase diskon atau diskon pembelian. Kita oke dulu. Kita klik setup link account, kemudian purchase account.
Nah, diskon tadi kan, maka yang diskon itu ada di sini. I take discount for early payment. Saya ambil diskon for early payment untuk pembayaran yang tepat waktu. Nah, kita centang. Kita kasih akunnya adalah purchase discount ini ya. Nah, 3.000. Diskon. Oke. Sudah itu saja. Kemudian kita cek lagi jurnalnya, Ctrl R. Nah, ini sudah muncul. Purchase discount. Nah, 660.000. Ya kan? Ini jurnal untuk mencatat potongan pembelian. Ya kan, karena kita beli barang secara kredit, kita bayarnya tepat waktu dalam masa termin. Jadi kita berhak dapat potongan 2%. Ya kan? Nominalnya 660.000. Kemudian kita oke. Lalu record. Print later. Nah, baik. Demikian input transaksi yang bisa saya berikan, yang bisa saya praktekkan. Saya buatkan tutorial untuk kalian. Semoga input transaksi dokumen 1 sampai dengan 10 hari ini bermanfaat dan bisa kalian praktekkan di rumah. Dan itu nanti akan kita sambung lagi untuk dokumen 11 sampai dengan 30 sampai selesai. Kemudian masih lanjut dengan penyesuaian, adjustment, dan yang terakhir nanti adalah cetak laporan keuangan. Jadi kita masih sedikit panjang, ya kan? Nah, demikian yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Kemudian nanti jika ada yang belum paham, kalian bisa tanya lewat menu komen yang ada di YouTube SMK Negeri 1 Kedung. Kalian bisa tulis komen kalian di bawah. Nanti saya akan jawab di situ. Nah, jadi kalian pertanyaannya apa, yang belum paham apa, nanti silahkan dituliskan di situ. Jangan lupa like dan subscribe channel SMK Negeri 1 Kedung. Kemudian selalu patuhi protokol kesehatan dari pemerintah. Jaga jarak, menggunakan masker, dan cuci tangan. Nah, kemudian saya akhiri. Terima kasih. Semoga sedikit ini bermanfaat bagi kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat. SMK bisa hebat. Terima kasih.